Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah merahmati kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah curahkan kepada kita, yang tampak maupun tidak tampak, nikmat duniawi maupun nikmat agama. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bersyukur, karena seorang tidak akan bahagia kecuali dengan syukur. Dan lambang seorang syukur itu ada 3. Satu, apabila diberikan nikmat bersyukur. Lambang kebahagiaan itu ada 3. Pertama, apabila diberikan nikmat bersyukur. Yang kedua, apabila diuji bersabar. Yang ketiga, apabila berbuat salah cepat tobat dan istighfar. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ad-Durus Al-Muhimmah li 'Ammatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat, karya Al-Allamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Kita sampai pada Ad-Dars Rabi'. Kita sampai pada pelajaran yang keempat. Di antara pelajaran-pelajaran penting, qala al-mu'allif aqsamu tauhidi wa aqsamu syirki. Pelajaran yang keempat adalah membahas tentang pembagian tauhid dan pembagian kesyirikan. Macam-macam tauhid dan macam-macam kesyirikan. Kenapa al-muallif masukkan pembahasan ini dalam kitab Ad-Durus Al-Muhimmah? Jawabnya, li'annaha muhimmah. Karena memang pembahasan ini adalah penting. Dengan tauhid amal seorang akan diterima, dengan kesyirikan amal seorang akan runtuh. Dan tauhid sudah kita pelajari, artinya adalah ifradullah bihuquqillah. Jadi ada definisi umum, ada definisi khusus. Yang pertama kita bahas tauhid dalam definisi umum. Artinya adalah ifradullah bihuquqillah, mengesahkan Allah dalam hak-hak Allah, mengesahkan Allah dalam hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dan hak Allah dalam tauhid ada 3. Yang pertama, hak Allah berkaitan dengan perbuatan-perbuatannya. Hak Allah berkaitan dengan perbuatan-perbuatannya yang dikenal dengan tauhid ar-rububiyah. Yang kedua, hak Allah berkaitan dengan ubudiyah, yang dikenal dengan tauhid uluhiyah.
atau tauhid ibadah. Yang ketiga, hak Allah yang berkaitan dengan nama dan sifatnya, yang dikenal dengan tauhid al-asma was sifat. Jadi tauhid dalam artian umum mencakup 3 pembagian tauhid. Adapun tauhid dalam artian khusus adalah ifradullah bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah dalam peribadatan kepadanya. Berarti kata tauhid apabila disebutkan secara mutlak, maka lebih cenderung kepada makna tauhid al-uluhiyah. Oleh karena itu Ibnu Abbas pernah mengatakan, kullu ibadatin fil Qur'an maknaha tauhid. Setiap lafaz ibadah dalam Al-Qur'an itu mengandung makna tauhid. Illa liya'budun artinya illa liwahidun. Wa'budullah artinya wahidullah. U'budu artinya wahidu. Esahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah kepadanya murni. Jadi itu definisi tauhid secara umum maupun secara khusus. Sekarang kita masuk pada pembahasan tentang kesyirikan. Kesyirikan juga sama, memiliki arti umum dan memiliki arti khusus. Adapun tauhid dalam artian umum adalah memberikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala kepada selainnya, memberikan hak-hak yang khusus bagi Allah kepada selainnya. Dan itu juga mencakup 3 macam. Yang pertama, menyekutukan Allah pada perbuatannya, bersyirik dalam rububiyah. Yang kedua, menyekutukan Allah dalam peribadatan kepadanya, syirik dalam uluhiyah. Menyekutukan Allah dalam nama dan sifatnya, berarti syirik dalam tauhid asma dan sifat. Adapun kesyirikan dalam artian khusus, artinya adalah anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Allah yang menciptakanmu. Dan ini lebih khusus pada tabar kesyirikan yang berkaitan dengan uluhiyah. Nah, al-mu'allif di sini akan menjelaskan tentang macam-macam tauhid dan macam-macam kesyirikan. Pembagian tauhid dan pembagian kesyirikan. Apa dalil pembagian tauhid dan pembagian kesyirikan? Dalilnya adalah al-istiqra'u wa tatabbu'. Arti daripada dalil daripada pembagian tauhid dan syirik itu adalah istiqra' dan tatabbu'. Artinya pengkajian terhadap seluruh nas-nas Al-Quran dan Sunnah berkaitan dengan hak Allah, berkaitan dengan tauhid, maka disimpulkan kalau tidak berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah,
maka berkaitan dengan ubudiyah dan uluhiyah Allah, atau berkaitan dengan nama dan sifat Allah. Dari awal sampai akhir ayat-ayat yang berkaitan dengan Allah maka tidak lepas daripada tiga hal tadi. Begitu pula hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan akan Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak lepas daripada tiga tadi. Kalau bukan berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah, berkaitan dengan ubudiyah kepada Allah, atau berkaitan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu istiqra' namanya. Itu tatabbu'. Dan istiqra' ini bukan mengadakan yang tidak ada, tapi mengungkap suatu yang sudah ada. Dan ini ada dalam semua disiplin ilmu. Semua disiplin ilmu ada semacam ini, baik ilmu agama maupun ilmu dunia, baik ilmu syar'i maupun ilmu bahasa. Contoh dalam ilmu bahasa Arab, contohnya kata itu tidak keluar daripada tiga. Kalau tidak fi'il kata kerja, adalah isim kata benda, dan seterusnya, atau huruf kata sambung. Berputar itu huruf-huruf kata dalam Al-Quran dari awal sampai akhir, ya tidak keluar dari tiga itu. Begitu pula hadis Nabi dari awal dan semuanya, kalau susunannya tidak isim, huruf atau fi'il. Begitu pula bahasa Arab, baik syairnya maupun prosanya, tidak keluar daripada tiga itu. Kalau ada yang menyebutkan ada yang keempat, pasti masuk dalam salah satu daripada tiga pembagian tadi. Sama juga dalam tauhid, kalau ada menyebutkan empat, maka pasti masuk salah satu dari pembagian tadi. Kalau ada yang menyebutkan dua, berarti yang satu bercabang menjadi dua, sehingga kembali kepada tiga. Itu namanya istiqra'. Coba baca Al-Fatihah. Alhamdulillah, pujian, lillah, hanya untuk Allah, uluhiyah. Rabb, rububiyah. Rabbil alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, asma sifat. Maliki yaumiddin, rububiyah. Begitu pula asma sifat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, uluhiyah. Dari awal sampai akhir demikian. Baik, kita baca apa yang disampaikan muallif. Bayanu aqsamit tauhid wa hiya salasatun. Kata beliau, pelajaran keempat ini menjelaskan tentang pembagian tauhid. Apa dalilnya tadi? Istiqra', yaitu pengkajian seluruh nas. Kesimpulannya adalah ini tiga. Kalau enggak ini pasti. Wa hiya salasatun, dan itu terbagi menjadi tiga. Jangan disangka pertama kali yang membagi menjadi tiga itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jauh sebelum itu para ulama sudah menyebutkan akan hal ini. Yang pertama tauhid ar-rububiyah. Apa tadi tauhid rububiyah? Mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Dan tauhid ini sangat penting. Seorang ketika memahami Allah yang mengatur kita, maka seorang akan tawadhu dan tunduk. Muncul dalam dirinya keagungan Allah. Seorang ketika memahami Allah yang menciptakan kita, Allah memberikan rezeki, maka
akan muncul tawakal kepada Allah. Namanya tauhid rububiyah, berkaitan dengan apa? Perbuatan Allah. Wa tauhid al-uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu mengesahkan Allah pada apa? Peribadatan. Berarti kalau rububiyah itu mengesahkan Allah pada perbuatan para hamba, mengesahkan Allah pada perbuatannya, maka tauhid uluhiyah adalah mengesahkan perbuatan para hamba. Ifradullah bi af'alil ibad, mengesahkan Allah pada perbuatan para hamba. Artinya perbuatan para hamba semua harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa tauhid al-asma'i was sifat, yaitu tauhid berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nanti akan dijelaskan oleh muallif. Amma tauhidir rububiyah. Adapun tauhid rububiyah belum mengawali sekarang pembahasan tauhid rububiyah. Fa wal imanu bi anna Allah subhanahu al-khaliqu li kulli syai', yaitu mengimani bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta segala sesuatu. Allah pencipta segala sesuatu. Wal mutasarrifu fi kulli syai', dan Allah yang mengatur segala sesuatu, baik yang ada di langit maupun di bumi atau antara langit dan bumi, semua Allah yang mengatur. La syarika lahu fi dzalika, tidak ada sekutu bagi Allah pada hal yang demikian itu. Karena menyekutukan Allah pada rububiyahnya, maka ini bisa jatuh dalam pemahaman-pemahaman yang rusak, seperti orang-orang yang menisbatkan perbuatan Allah kepada para hamba. Mali walid dunya illa wa darrataha, seperti ucapan sebagian mereka, ya Allah, ketika memuji Nabi SAW, ya, bahwasanya langit dan bumi itu wa inna min judika ad-dunya wa darrataha, termasuk kedermawananmu itu dunia dan seisi dan akhirat. Ini menyekutukan Allah dalam rububiyahnya. Padahal urusan dunia dan akhirat milik siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma tauhidul al-uluhiyah, adapun tauhid al-uluhiyah artinya adalah wa wal imanu bi anna Allah subhanahu wal ma'budu bihaq la syarikalah fi dzalik, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah wal ma'bud, sesembahannya hak, tidak ada sekutu bagi Allah pada demikian itu. Kenapa pakai al-haq? Allah sebenarnya hak. La ma'buda bihaq, kenapa pakai al-haq? Jawabannya karena sesembahan selain Allah itu ada. Tapi semua sembahan selain Allah itu sesembahan yang batil. Ada yang menyembah batu, itu sembahan yang batil, tidak hak, karena mereka tidak berhak sembah. Ada yang menyembah malaikat, itu sembahan yang batil, mereka tidak berhak disembah walaupun mulia. Ada yang menyembah nabi, maka itu sembahan yang batil, karena mereka tidak berhak disembah.
ada menyembah orang soleh, maka sembahan yang batil, karena tidak boleh diberikan kepada mereka sembahan. Yang hak adalah hanya Allah al-ilahul haq. Makanya Allah berfirman, dzalika bi annallahu wal haq. Itulah Allah sembahannya hak, yang benar satu-satunya. Wa anna ma yad'una min duni wal batil. Adapun yang diseru, yang disembah selain Allah, itu sesembahan yang batil. Wa huwa makna la ilaha illallah. Dan ini adalah makna la ilaha illallah. Artinya kalimat la ilaha illallah itu fokusnya pada tauhid uluhiyah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Fa inna ma'naha la ma'budu bihaqqin illallah. Arti daripada la ilaha illallah adalah tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Semua sembahan batil, yang hak hanya Allah. Fa jami'ul ibadat, dan semua ibadah-ibadah, min salatin, baik salat, wa saumin maupun puasa, wa ghairi dzalika, dan selain itu, yajibu ikhlasu lillahi wahdah, maka wajib mengikhlaskan hanya untuk Allah semata. Wala yajuzu sarfu syai'in minna li ghairi, tidak boleh memberikan sedikit pun ibadah kepada selain Allah. Saya tanya, apa perbedaan antara tauhid dengan ibadah? Pernah saya sampaikan? Ada yang ingat? Apa perbedaan antara tauhid dengan ibadah? Yang ingat siapa? Lupa. Tauhid dan ibadah itu artinya bisa sama, tapi juga bisa berbeda. Kapan tauhid dan ibadah itu artinya sama? Tauhid dan ibadah itu artinya sama kalau dilihat dari sasaran ibadah. Kepada siapa ibadah? Kepada Allah. Ya. Maka sebagaimana seorang ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tujukan kepada Allah. Seorang sholat kepada Allah. Ya. Seorang zakat, puasa, haji, doa, dan macam-macam ibadahnya semua ditujukan kepada Allah, berarti tauhid dan ibadah itu artinya sama. Yang diarahkan kepada siapa? Kepada Allah. Tapi terkadang, perhatikan, terkadang tauhid dan ibadah itu memiliki arti yang berbeda. Kapan itu? Kalau dilihat dari satu persatunya dari amalan. Coba perhatikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengutus sahabat Mu'ad ke Yaman, maka Rasulullah bersabda, ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahli kitab, falyakun awwala ma tad'u ilaihim syahadatu an la ilaha illallah. Wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi kaum yang agama mereka adalah ahli kitab, Yahudi dan Nasara. Berarti ini faedah seorang ketika terjun ke baris masyarakat mau dakwah harus tahu siapa mereka, biar tidak salah dalam bersikap. Namanya basirah. Kan dalam berdakwah itu harus berilmu pada 3 hal. 1, berilmu tentang apa yang kita dakwahkan, berarti materi, kontennya,
Yang kedua, berilmu tentang orang yang kita dakwahi. Harus menyebutkan mereka Alkitab Mu'ad. Yang ketiga adalah berilmu tentang cara dalam menyampaikan. Dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah, dengan jidal, walakin billati ahsan. Ahsan fil qaul, ahsan fil mauqif, baik dalam ucapan, baik dalam sikap. Kemudian perhatikan sabda Rasulullah, falyakun, hendaknya pertama kali kamu dakwakan apa? Kalimat la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lainnya, ila an yuwahhidullah, sampai mereka benar-benar mengesahkan Allah. Ini tauhid. Lalu menyebutkan wa in ata'u kalidzalik, kalau mereka menerima itu, fa'alimhum fa'akhbirhum annallahu taradu alaihim khamsa sholawat fil yaumi wa lailah. Jika mereka telah menerima kalimat tauhid ini, sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan sholat 5 waktu sehari semalam. Kemudian kalau mereka menerima wa in atau lidzalik, kalau mereka menerima fa'alimhum au fa'akhbirhum annallah taradu alim shadaqatan tu'khadu min aghniyai wa turaddu ila fuqara'i. Kalau mereka menerima salat, maka sampaikan kepada mereka kalau Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sedekah, artinya zakat yang diambil dari orang kayanya dan diberikan kepada siapa? Orang fakir kaum muslimin. Coba perhatikan, pertama menyebutkan kalimat la ilaha illallah, kemudian apa? Salat, kemudian zakat. Zakat ibadah tersendiri, salat tersendiri, 2 kalimat syahadat ibadah tersendiri. Berarti kesimpulannya, apa perbedaan antara tauhid dengan ibadah? Jawabannya, kalau ditinjau dari arah ibadah ditujukan kepada Allah, maka ibadah dan tauhid itu artinya sama. Tapi kalau dilihat dari sisi satu persatu dari amal, maka ibadah berbeda dengan tauhid. Berbeda dengan tauhid. Ya. Berbeda. Salat beda dengan tauhid, zakat beda dengan salat, dan seterusnya. Afradul a'mal masing-masingnya beda. Ibadah lebih umum daripada tauhid. Baik. Kemudian wa amma tauhidul asma'i was sifat. Adapun tauhid nama-nama dan sifat Allah, fa wal imanu bi kulli ma warada fil Qur'anil Karim awil ahaditsis sahihati min asma'illahi wa sifatih. Adapun tauhid nama-nama dan sifat Allah adalah mengimani semua yang datang dalam Al-Qur'an. Berarti nama-nama dan sifat Allah yang ada dalam Al-Qur'an wajib kita imani. Kenapa? Karena Allah yang mengkabarkan kepada kita tentang dirinya, dan tidak ada yang lebih tahu tentang Allah melainkan Allah sendiri. A'antum a'lamu amillah? Apakah kalian lebih tahu dari Allah? Tidak. Allah maha tahu. Wa man asdaqu minallahi haditsa. Siapakah orang yang paling jujur ucapannya dari Allah? Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa ucapannya paling jujur melebihi Allah? Maka ketika Allah mengkabarkan, kewajiban kita apa?
mengimani. Dan mengimani berita dari Al-Quran itu adalah mengamalkan. Karena kita sudah belajar apa? Isi Al-Quran ada berapa? 3. Kalau tidak perintah, yang kedua apa? Larangan atau berita. Kalau perintah cara mengamalkan bagaimana? Menjalankannya. Kalau larangan cara mengamalkan bagaimana? Menjauh. Kalau berita dengan meyakini dan mengimani membenarkan. Makanya kalau sampean perhatikan Al-Quran itu, kalau nggak berita, perintah, larang, tidak pernah keluar daripada 3 ini. Berarti membenarkan itu mengamalkan apa tidak? Mengamalkan. Maka jangan beranggapan mengamalkan Islam itu sekedar perintah dan menjauhi larangan. Justru keimanan ini adalah pondasinya. Makanya ada rukun Islam, ada rukun iman. Rukun Islam berkaitan dengan amal, mesti ada ungkapan mastata'tum, kemampuan. Nggak mampu ada gantinya. Cuman kalau keimanan tidak ada istilah mastata'tum, nggak ada. Oh, saya nggak mampu, nggak ada, nggak diterima itu dalam masalah keimanan. Wajib iman kufur. Cuman kalau amal, orang masih ada tahapannya. Mengamalkan sempurna, ada gantinya. Nggak mampu gugur, itu ada. Tapi kalau iman tidak, cuman ada. Kalau nggak iman, kufur. Taib awil ahadits sahihah min asma'illahi wa sifatih, atau hadis-hadis yang sahih dari nama-nama dan sifat Allah. Mengapa hadis-hadis apabila menceritakan dengan nama dan sifat Allah wajib kita imani? Jawabannya, karena tidak ada yang lebih tahu tentang Allah setelah Allah melainkan siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana a'lamukum billah wa atqakum lillah." Aku orang paling tahu tentang Allah dan aku orang paling bertakwa kepada Allah. Shalawatullah wassalamuhu alaihi. Kemudian wa itsbatu lillahi wahdah. Maka ketika ada berita Al-Quran dan Sunnah tentang Allah, tentang ketinggiannya dan seterusnya, wajib kita imani dan kita tetapkan untuk Allah. Al-wajillaihi bi subhanah. Kita tetapkan sesuai dengan ketinggian Allah dan kemuliaannya. Ini kaidah sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi tahrifin, tanpa kita rubah. Jangan dirubah. Jangan seperti orang Yahudi. Ketika Allah berfirman, atau orang Mu'tazilah, ketika Allah wa kallamallahu Musa taklima, Allah berbicara kepada Musa sebenar-benarnya. Orang Mu'tazilah meniadakan sifat kalam bagi Allah, sehingga dibalik wa kallamallaha Musa, pelakunya Musa. Ini tahrif, merubah. Seperti orang Yahudi diperintahkan waqulu hittatun, dan mengucapkanlah kami minta ampun kepadamu ya Allah. Hittah, mengampun, meruntuhkan, minta ampun. Tapi orang Yahudi menambah 1 huruf, hintah, artinya gandum. Ini tahrif dengan menambah 1 huruf. Orang sekarang mendengar ayat innallaha ala arsyistawa,
Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Istawa ditambahi satu huruf lam, istaula. Allah menguasai. Bukanlah Allah telah menguasai sejak dahulu kala. Allah Maha Kuasa. Min ghairi tahrif, sudah kita imani apa adanya. Sebagaimana zat Allah tidak sama dengan makhluknya, maka hakikat sifat-sifat Allah tidak sama dengan makhluknya. Gampang. Sebagaimana zat Allah tidak sama dengan makhluknya, maka hakikat sifat-sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya. Satu. Yang kedua, kesamaan nama tidak mengharuskan sama pada hakikatnya. Allah memiliki nama Raufur Rahim. Ternyata Allah menamakan Rasulnya juga bil mu'minina Raufur Rahim. Nabi Muhammad itu Rauf, lembut, Rahim, kasih sayang kepada umatnya. Maka rahmatnya Allah tidak sama dengan rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Allah memiliki nama Sami' Basir, Maha mendengar makin maha melihat. Ternyata Allah menjadikan manusia juga memiliki sifat Sami' Basir. Faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan manusia itu mendengar dan melihat. Fasam'uhu laisa kasam'ina wa basaruhu laisa kabasarina. Maka pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran kita. Penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan kita. Karena zatnya tidak sama dengan makhluknya, maka hakikat sifat-sifat Allah tidak sama dengan makhluk. Kesamaan nama, apa lanjutannya? Tidak mesti sama pada hakikatnya. Dan banyak di dunia ini namanya sama tapi hakikatnya beda. Itu baru antara makhluk dengan makhluk. Lalu bagaimana dengan Al-Khaliq Subhanahu wa ta'ala? Wal kalam fi ba'di sifat kal kalam fi jami'is sifat. Al kalam fi sifat kal kalam fi dzat. Kal kalam fi ba'di sifat kal kalam fi ba'dil akhar. Ketika Anda menetapkan sebagian sifat Allah dengan dalih ini kan tidak sama dengan makhluk Allah, sama juga Anda harus menetapkan sifat-sifat yang lainnya dan katakan ini tidak sama dengan makhluk-makhluk Allah. Kesamaan nama tidak mesti sama pada hakikatnya. Min ghairi tahrifin wala ta'til, tidak dibuang. Banyak yang mu'attilah, membuang sifat-sifat Allah. Ya, ada yang membuang semua, ada yang meniadakan sebagian. Ya, mu'attilah, membuang. Anda tahu pohon? Pohon itu kalau katakan pohon ini tidak ada daunnya, pohon ini tidak ada rantingnya, pohon ini tidak ada dahannya, pohon ini tidak ada batangnya, pohon ini tidak ada akarnya. Pohon apa itu? Ya bukan pohon, nggak ada. Makanya pernah mengatakan fal mu'attilatu ya'buduna adaman. Mu'attilah itu menyembah sesuatu tidak ada. Mereka ingin mensucikan Allah tapi justru menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Min ghairi tahrifin wala ta'til, tidak dibuang. Tetapkan apa adanya. Fitrah sahabat, mereka menetapkan apa adanya, tidak bertanya tentang bagaimana, yang penting diimani. Wala takyif, tidak membagaimanakan. Mendengar ayat innallaha 'alal arsy istawa, sungguhnya Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Jangan tanya bagaimana.
itu tidak pernah ditanyakan para sahabat. Yang penting imani. Allah itu dizikir dan tidak dipikir. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang Allah perbuat, manusia yang akan ditanya. Min ghairi takyif, tidak boleh membagaimanakan. Imani. Ada maknanya, tapi tidak boleh dibagaimanakan. Kemudian wala tamtsil, tidak membagaimanakan ketinggian Allah seperti ketinggian makhluk, persemayaman Allah seperti makhluk, nggak boleh. Tidak disamakan. Maka berdasarkan kaidah amalan biqouli ta'ala, dalam rangka mengamalkan firman Allah, qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, dia Allah adalah Esa. Allah Esa pada rububiyahnya, Allah Esa pada uluhiyahnya, Allah Esa pada nama dan sifatnya. Allahu Samad, Allah adalah tempat bergantung. Semua makhluk butuh Allah. Allah maha kaya dari makhluknya, gak butuh para makhluknya. Lam yalid wa lam yulad, yang menunjukkan kesempurnaan Allah. Lam yalid, Allah tidak beranak. Wa lam yulad, dan tidak diperanakkan. Laisa lahu aslun wa laisa lahu furu', tidak ada atasnya, tidak pula ke bawahnya. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang menandingi Allah Subhanahu wa taala. Maka walam yakul lahu kufuwan ahad, ini adalah kaidah dalam menetapkan nama dan sifat. Pertama menetapkan Allahu ahad, kemudian Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad, ini mensucikan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad juga mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari penyerupaan. Dan firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada suatu pun yang menyerupai Allah. Berarti ini membersihkan penyerupaan Allah dengan para makhluknya. Wa huwas samiul basir. Tapi ingat, sedangkan Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Ini menetapkan, ya. Kalau Mu'attilah, dia membuang sifat Allah dengan alasan apa? Kalau kita tetapkan berarti kita menyerupakan Allah dan makhluknya. Tujuannya baik, tapi tidak semua tujuan baik dibenarkan. Kemudian musyabbih, orang menyerupakan Allah dan makhluknya, ya. Itu dia tetapkan. Jadi satunya kanan, satunya kiri. Makanya Ahlussunnah dua-duanya, laisa kamitslihi syai', kita bersihkan Allah dari segala penyerupaan. Ini sanggahan kepada orang musyabbihah, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wa huwas samiul basir, sanggahan kepada orang yang meniadakan sifat Allah. Kita tetapkan di antara nama Allah As-Sami', Allah Al-Basir, yang mengandung nama As-Sam', sifat As-Sam', pendengaran, Al-Basar, penglihatan, yang tidak sama dengan hakikat makhluknya. Perhatikan, wa qad ja'alaha ba'du ahlil ilmi naw'ain, dan sebagian ulama itu membagi tauhid menjadi dua. Wa adkhala tauhidal asma'i was sifat fit tauhidir rububiyah. Kenapa kok dua? Karena memasukkan tauhid asma dan sifat dalam rububiyah. Wala musahata fi dzalika, maka tidak ada permasalahan dalam masalah itu. Yang penting hakikatnya sama. Karena bagi dua, yang satu bercabang menjadi dua, hasilnya berapa? 3. Kalau ada menyebutkan keempat, pas satunya masuk dalam salah satu dan yang 3, maka kembali kepada 3.
Li'annal maksud wadihun fi kilal qismain, karena maksudnya adalah jelas dalam dua pembagian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini perkara penting. Walaupun ini terkadang tidak dipahami oleh sebagian, tapi dengan mengulang-ulang, dengan belajar terus, itu akan paham. Dan ini akan membantu pelajaran-pelajaran lain berkaitan dengan masalah akidah. Baik, ini dapat kita bahas pada kesempatan mulia ini. Insya Allah pertemuan berikutnya akan kita bahas berkaitan dengan macam-macam kesyirikan. Kemudian insya Allah akan dilengkapi dengan macam-macam muharramat, perbedaan syirik besar dan syirik kecil. Insya Allah pada pertemuan akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Pertanyaan? Baik, kita tutup sampai di sini. Insya Allah kita sambung pada pertemuan akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.